zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa waliyyan lil muslimin wa muslimat ikhwan. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertemukan lagi kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberikan rezeki oleh Allah, rezeki iman Islam, rezeki sehat, rezeki kesempatan, rezeki bisa beribadah, dan semua ini karena Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Tanpa Allah memberikan kekuatan, kita tidak akan pernah bisa ibadah. Maka bisa ibadah saja sudah pertolongan Allah, ya. Insya Allah kemarin nyambung kepada ihdinas siratal mustaqim. Murojaah sedikit tentang ayat yang kemarin, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami as-sirat, jalan al-mustaqim, lurus yang lurus. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Salah satu amalan kemarin dari ihdina, ya, karena makna dari meminta petunjuk dari Allah ini, walaupun kita sudah dinyatakan beriman karena buktinya sholat, orang-orang yang membaca Al-Fatihah insya Allah juga orang beriman, tetapi makna dari meminta kepada Allah ini karena tidak dijamin kita ini selalu beriman, maka kita berdoa kepada Allah itu dilanggengkan iman kita, dilanggengkan petunjuk Allah itu. Makanya nyambung dengan doa, ya, Rabbana la tuzigh qulubana, ya, ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau sesatkan hati kami, ya, setelah kau beri petunjuk, ya. Miladun rahmah, ya, jadi berikanlah rahmat dari sisimu, innaka antal wahhab. Jadi sesungguhnya Engkau itu Maha pemberi amal, pemberi rahmat, pemberi hidayah, ya. Jadi itu doa, dan ada amalan dari doa itu adalah dibaca setelah Fatihah dalam rakaat ketiga dalam sholat maghrib. Itulah amalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu Abu Bakar As-Siddiq itu salah satu sahabat yang paling besar imannya dibandingkan dengan semua sahabat, bahkan dibandingkan dengan seluruh iman manusia setelahnya. Jadi kalau semua iman kita yang hari ini hidup ditimbang, ya, itu lebih berat satu orang dari imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dengan imannya yang besar itu, beliau masih mengharapkan dan berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana, ya, karena saking khawatirnya iman tercabut di dalam dirinya. Padahal sudah dijamin juga masuk surga, sudah dijamin imannya bakal dibawa kepada sampai kematian. Kalau kita kan tidak dijamin Allah memberikan iman ketika mati, maka kita harus lebih-lebih lagi mengamalkan, gitu, ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar saja yang dijamin masuk surga, dijamin imannya besar, bakal dibawa mati, itu mengamalkan setiap sholat maghrib setelah Fatihah di rakaat ketiga. Nah, berarti kan
rakaat ketiga setelah maghrib itu ya ada doa dulu setelah Fatihah sir ya. Jadi di dalam dipelankan, bukan dalam hati, sir perlahan. Ya, jadi setelah Fatihah itu makanya agak santai di rakaat ketiga ya, bagi imam maupun bagi makmum ya. Jadi amalan Sayyidina Abu Bakar ini istimewa. Banyak amalan-amalan Sayyidina Abu Bakar yang sampai hari ini itu terus, bahkan Nabi itu menganjurkan. Contoh, Sayyidina Abu Bakar itu adalah yang mencontohkan witir setelah Isya, yang mencontohkan sholat duha, yang dawam. Karena Nabi pun nggak dawam. Jadi sholatnya duha Nabi mah itu melakukan. Yang setiap hari mah Bakar. Kemudian Nabi itu sholat witirnya itu di tahajud. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar setelah Isya, seperti tarawih kita sekarang. Kemudian yang mengajarkan juga ayamul bid, apa yang 3 hari 3 hari puasa di setiap pertengahan bulan Hijriah, 13, 14, 15 ya. Nah itu amalan-amalan beliau yang hebat. Kemudian amalan yang juga menjadi amalan-amalan thariqah hari ini, ada yang namanya zikir khafi. Itu riwayatnya dari Sayyidina Abu Bakar. Kalau yang zikir yang keras itu ya, itu yang dari Sayyidina Ali, beda jalur. Jadi yang diajarkan ke Sayyidina Ali itu yang dijaharkan, yang la ilaha illallah itu yang sampai sekarang jadi ajaran-ajaran thariqah itu dari Sayyidina Ali. Riwayat nyambungnya ke Sayyidina Ali, nyambung ke Rasulullah. Kalau yang sir yang di dalam kalbu itu nyambungnya ke Sayyidina Abu Bakar, dan itu dipakai itu dalam ilmu tasawuf. Zikir keduanya antara yang jahar sama yang khafi ya. Nah jadi Abu Bakar itu adalah salah satu sahabat yang amalannya sangat istimewa ya. Khulafaur Rasyidin yang pertama ya, yang pertama kali, makanya disebutnya As-Siddiq, yang membenarkan pertama kali tentang Rasulullah. Makanya imannya itu luar biasa dibandingkan yang lain. Ketika beriman itu tanpa syarat. Yang lain banyak mikir dulu, ada proses dulu. Kalau beliau mah gak nanya, gak apa-apa yang diucapkan Nabi dibenarkan. Itulah makanya istimewanya. Kalau yang lain nanya dulu, masuk akal tidak, kayak gitu kalau bahasa zaman sekarang. Walaupun masuk akal ditolak juga banyak kan gitu. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar, makanya imannya luar biasa. Itu ketika Nabi ngomong langsung membenarkan, makanya disebut As-Siddiq, yang membenarkan. Ya, orang-orang yang membenarkan, jadi sifatnya itu kayak gitu. Nah, maka ini insya Allah jadi amalan kita karena khawatir bahwa petunjuk Allah, iman dari Allah ini tercabut bisa saja kapanpun. Apalagi di akhir zaman, kata Nabi, bakal ada orang yang imannya di pagi hari, sorenya kafir. Ada yang sore harinya iman, malamnya kafir. Saking cepatnya pergantian hidayah. Ya, jadi Allah saking bisa mencabut kapan saja. Maka seriuslah dalam ihdinas siratal mustaqim, yaitu meminta petunjuk kepada Allah jalan yang lurus, yaitu jalan Islam. Ya, gitu. Sambil didoakan setiap maghrib setelah surat Al-Fatihah rakaat ketiga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa salah satu yang didawamkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka insya Allah dengan penjagaan ini berarti di dalam sholat kurang lebih ada 3 doa hidayah. Yang pertama di ihdinas siratal mustaqim di Al-Fatihah.
kalau diamalkan lagi tadi ada di dalam Rabbana la tuzigh qulubana, dan satu lagi adalah di wahdini ketika kita duduk di antara dua sujud. Terus tuh wahdini kan. Berilah petunjuk saya petunjuk kan itu. Wahdini ya, dibandingkan dengan warzuqni di situ ya. Jadi semuanya diminta oleh kita ya. Jadi hidayah. Padahal kalau kemarin kita pertanyakan, Ibnu Katsir saja mempertanyakan secara imajinatif ya. Orang sholat beriman kan tentunya gitu. Pasti punya iman gitu. Tapi kenapa berdoa yang minta petunjuk? Padahal udah dikasih petunjuk, karena sholat itu salah satu petunjuk. Nah, gitu, ya. Tapi luar biasa kita diajarkan untuk terus-menerus berdoa tentang ihdinas siratal mustaqim, karena tidak ada jaminan bahwa kita selalu ada dalam iman. Maka makna yang lainnya ya, selain tunjukilah kami atau berilah hidayah kepada kami, itu adalah maknanya adalah tetapkanlah kami pada petunjuk al-mustaqim. Jadi maknanya, ya Allah tetapkanlah saya di dalam petunjukmu gitu ya. Jadi itu yang harus jadi jadi maknanya, supaya kita berharap kepada Allah bahwa iman kita yang sedang sholat ini ya terus ada di dalam kolom kita sampai akhir hayat kita gitu. Karena pertolongan Allah ini mahal, hudan dari Allah ini mahal ya, petunjuk dari Allah ini mahal, tidak sembarangan dikasih. Makanya kepada kita yang sudah punya iman, maka rawatlah iman itu pertama dengan doa ya. Jadi doa ini sangat penting ya gitu. Yang kedua dengan apa? Banyak amal soleh, karena amal soleh itu menjaga iman ya. Nah, doa tapi tanpa amal soleh yang lain nggak bisa terjaga. Jadi amal soleh ya itu juga harus banyak kita amalkan supaya iman kita terjaga. Itulah tunjuki tentang hidayah ya. Kemudian sirat ya, as-sirat salah satu tafsiran dari Ibnu Abbas ya, bahwa pertama sirat itu mengartikannya adalah agama Islam. Ada juga yang lainnya adalah Al-Quran. Sebenarnya sama-sama saja kan? Islam, Al-Quran. Ada juga yang berpendapat sirat itu adalah jalan yang bisa mengantarkan ke surga. Nah itu sirat ya. Kemudian ada juga yang berpendapat secara tasawuf bahwa sirat itu adalah jalan pembersih batin ya. Jadi ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan-jalan pembersih batin kami, hati kami gitu ya. Jadi bukan hanya fisik gitu kan. Karena hudan tadi adalah petunjuk keimanan, berarti kan kolbu kan, iman itu masalah kolbu gitu. Nah itu beberapa makna dari as-siratal mustaqim ya, siratal mustaqim secara makna-makna yang bisa kita pahami ya, karena harus kita pahami ya. Karena ketika diartikan jalan yang lurus saja kita bingung yang mana ya. Jadi ini bukan jalan fisik ya, seperti kita siratal mustaqim itu, as-siratal mustaqim itu bukan fisik yang jalan gitu ya, tetapi ini adalah makna kiasan dari Islam, dari Al-Quran, dari jalan yang bisa menuju surga, dari jalan yang bisa membersihkan hati. Kalau semuanya itu betul, makanya kita harus nyari hidup ini dengan Islam, dengan Quran, dengan apa yang bisa menjalani kita menuju ke surga, kemudian yang bisa membersihkan hati. Kan itu semuanya harus belajar. Makanya kalau kita ini kan dari makna ini saja, berarti ada yang namanya
ilmu wajib di dalam Shiratal Mustaqim. Pertama tadi apa? Tentang keimanan. Makanya yang wajib dalam Islam itu adalah ilmu tauhid yang utama. Ya kan? Kemudian tadi Islam. Islam itu hubungannya dengan fikih, tata cara beribadah. Yang juga tadi jalan menuju surga itu kan pasti juga ibadah juga fikih. Kemudian tadi pembersih hati. Pembersih hati itu apa? Tasawuf. Maka ihdinas siratal mustaqim berarti masuk kepada ilmu-ilmu wajib yang ada di dalam Islam. Ya, tauhidnya makanya harus dipelajari, fikihnya untuk tata cara ibadah, tasawufnya untuk pembersih hati. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Maka Allah mungkin akan menjauhkan kita dari yang namanya hudan, dari hidayah, kalau yang tadi nggak dipelajari. Jadi untuk menetapkan hudan itu berarti minimal yang wajib, ilmu yang wajib yang tiga tadi harus dipelajari. Kan gak mungkin nih iman itu akan terus ada dalam kalbunya kalau fikih aja gak dipelajari. Kan gak tahu jadinya tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara ibadah-ibadah yang wajib lain. Maka kalau tidak tahu pasti sembarangan. Kalau sembarangan lama-lama ditinggalkan itu ibadah. Ya, baca Quran misalnya ibadah juga tanpa yang betul secara aturan, dia akan jenuh baca Quran karena nggak akan nyampe ke qalbunya, ya gitu. Ya kalau baca Quran tanpa aturan pasti akan jenuh, akan ditinggalkan lama-lama. Sholat ketika tidak di-upgrade ilmu tentang sholatnya, tentang fikihnya, dia lama-lama tinggal itu karena tidak menikmati. Ya, kayak gitu. Apalagi kalbu. Kalau kalbu yang nggak belajar tasawuf, belajar bagaimana merasa dilihat Allah ketika beribadah, bagaimana zikir, ya, gitu di dalam keseharian tidak diajarkan, tidak belajar kita zikir terus menerus, gitu ya. Minimal lisan kita kan terjaga dengan zikir itu, maka dia lama-lama juga akan meninggalkan zikir dalam hidupnya. Karena apa? Ya terame, cenah gitu. Cek nafsu kan terang maka yang gitu. Nah di sini ya, maka ihdinas siratal mustaqim sering saya bahas juga. Setiap doa itu pasti ada petunjuk teknis yang wajib dilakukan. Jadi doa itu ya akan terlaksana dengan cepat atau akan ada dampaknya yang Allah tunjukkan kalau petunjuk teknisnya dilakukan gitu. Jadi ihdinas siratal mustaqim aja terus berdoa, tapi ilmu-ilmu yang tadi tidak dipelajari nggak akan dapat, gitu, nggak akan dapat. Nah makanya kita akan punya kesimpulan kalau orang yang dikabulkan ihdinas siratal mustaqimnya, dia akan dimudahkan ke ilmu. Nah gitu. Karena kan kuncinya ilmu tadi. Dia akan dimudahkan ke majelis, dia akan dipertemukan dengan majelis. Dia akan dimudahkan, akan didekatkan, gitu. Jadi majelis ilmu adalah jalan ihdinas siratal mustaqim. Ya, gitu. Jadi ini salah satunya kita kumpul di sini. Mudah-mudahan ini adalah pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan ihdinas siratal mustaqim. Karena kalau tanpa ilmu begini, ya gimana kita mendapatkan petunjuk dari Allah? Ya. Kan kita sehari sibuk sekali. Jam 7 lepas ke sana kan udah keduniaan semua. Sampai duhur. Duhur ingat sholat heula, dunia deui kan itu kan. Asar ingat deui Allah. Dunia deui kan itu kan. Ya, assalamualaikum maghrib. Ya, maghrib makanya kita isi dengan ilmu dengan Quran supaya sampai isya kita sempurna hanya zikir kepada Allah. Kemudian isya kadima dunia ini pikiran ke isu kuah, isu kieu bahkan geus direncanakan yang mungkin ngaliwat ya dunia kau saking ini. Makanya alhamdulillah kalau ada majelis ilmu, bersyukurlah, itu adalah apa? Pengabulan dari Allah untuk mendapatkan ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau tidak
tidak dapat itu ya kemungkinan besar Allah belum mengabulkan ihdinas siratal mustaqim. Karena nggak mungkin kan dapat petunjuk langsung ketika kesehariannya tidak nyari ilmu kemudian dapat petunjuk ya. Gitu. Sayyidina Umar saja mendapatkan petunjuk dari Allahnya karena hadir di majelis. Walaupun agak unik, ada satu riwayat Sayyidina Umar beriman itu ya, karena ada riwayah-riwayahnya adalah dari adiknya kan gitu ya. Ada satu riwayat beliau itu Sayyidina Umar itu suatu hari dia penasaran kepada Nabi yang sering sholat di Ka'bah. Kan Ka'bah itu terbuka dulu. Bahkan uniknya Sayyidina Umar itu kan tawaf itu kan ajaran Nabi Ibrahim. Itu mereka masih melakukan walaupun ajarannya penting guling aja 7 kali. Jadi 7 kali bangsa Abu Jahal itu sok taruh. Cuma ya ararane yang di taranjang yang jogedan gitu ya nanti tawaf. Sayyidina Umar itu tawaf biasa walaupun masih dalam kekafiran gitu ya. Ada kemusyrikan di situ. Jadi bahas tawaf haji yang itu hajian itu sudah biasa di orang Quraisy sebelum Nabi kita diangkat juga jadi Rasul. Nah, suatu hari Nabi kan sering sholat tuh di Ka'bah, Dan Ka'bah itu dari dulu kayak kiswah itu kayak apa? Kain penutup yang tebal. Nah, di satu riwayat itu saking penasarannya Sayyidina Umar, dia mendekat ke Rasul penasaran apa sebenarnya yang dinyanyikan. Jadi bahasanya gitu kayak dinyanyikan, baca Quran. Lagi sholat kan baca Quran tuh beliau. Makanya baca Quran beliau dalam sholat itu ya terdengar di kedekatan. Nah makanya beliau untuk ngimpi sampai kan Ka'bah itu persegi, dia masuk ke kain kiswah. Jadi di jero kain kiswah lempang sampai mendekat ke hadapannya Rasulullah. Sampai yang sekarang itu ada makam Ibrahim tuh. Jadi di depannya makam Ibrahim, nah Rasul di situ ya. Sayyidina Umar asup kanu belah dia nyelusuri sampai di depannya Rasulullah. Tapi kan karena tebal gak pangi gitu. Jadi sampai nyumput di depannya Rasulullah di Ka'bah. Nah dari situlah pertemuan. Jadi apa artinya? Sayyidina Umar itu menghadiri majelis Rasulullah agar sholat dihadiri. Merasa naon sebelum dibaca itu. Jadi selalu ngintip begitu. Itulah yang salah satu jalan hidayahnya Sayyidina Umar. Jadi Allah mengarahkan Sayyidina Umar untuk mendapat hidayah itu berarti kan ke majelis ilmu. Dia mendengarkan Rasulullah baca Quran. Yang hari itu yang namanya Sayyidina Umar karena orang Arab pasti ke hati gitu. Ya. Ada yang sebenarnya Rasul lagi membaca surat Toha. Jadi surat Toha itu makanya istimewa bagi Sayyidina Umar karena salah satu yang pertama kali didengar oleh beliau yang membuat dia iman. Kok ini menakjubkan sekali ayat ini. Kata-kata ini pasti bukan dari manusia. Dulu zaman Quraisy terkenal mereka itu adalah para penyair dengan gaya bahasa yang tinggi, indah, semuanya itu penyuka. Ketika datang Al-Quran habis tuh kata-kata indah itu. Makanya mereka takjub banyak. Dan Abu Jahal juga takjub, cuma heran. Abu Jahal itu takjub dan membenarkan Nabi, namun dia takut kehilangan jabatan. Jadi kebanyakannya itu takjub, tapi mereka banyaknya yang nolak itu di Quraisy itu takut kehilangan jabatan di kaumnya. Mereka kan pejabat-pejabat kabilah, pejabat keluarga itu, kabilah lamun asup Islam manehna hilang dunia, hilang jabatan. Nah, kebanyakan takut begitu, ya. Dan itu terbukti. Masa saya pemimpin di satu kaum, mungkin jadi umat Nabi Muhammad gitu. Gengsi mereka banyak. Padahal sebenarnya mereka sangat membenarkan. Gitu.
Nah, banyaknya yang tidak dapat hidayah itu mereka kan justru menghindari majelis-majelis Rasulullah. Nah, Sayyidina Umar salah satunya adalah didatangkan oleh Allah ke majelis, mendengar ayat Al-Quran kayak gitu. Itulah yang menimbulkan iman. Nah, dari sini juga sangat kita mengerti bahwa ketika Allah menyayangi kita sebagai manusia ingin mendapatkan hidayah, berarti didatangkan ke majelis, diperdengarkan Al-Quran, diperdengarkan kalau bahasa sekarang menceramah, minimal tina YouTube, minimal tina TikTok ya ayam tadi nama dengan naon jual ayam Ustaz aku soal kerdakwah benar oke kan itu kan majelis ya. Sekarang majelisnya kan banyak, majelis online gitu. Nah gitu. Nah inilah bahasan tentang ihdinas shiratal mustaqim. Maka alhamdulillah kita lagi-lagi ada yang harus kita lakukan untuk mencapai ihdina ini. Yang pertama adalah doanya didawamkan, diyakini. Jadi jangan kosong lagi setelah kita mengetahui makna ini, jangan kosong ketika menyebutkan ihdinas shiratal mustaqim, jangan kosong. Maka maknai, Allah tetapkanlah saya dalam hidayah. Kemudian binawah dini, ya Allah berikan saya petunjuk, gitu. Tetapkan saya dalam petunjuk. Kemudian nanti di sholat maghrib kita bisa amalkan yang tentang Rabbana la tujib qulubana ba'da itu kan sebentar ya doa itu. Doa itu sebentar ya setelah Fatihah ya di rakaat ketiga langsung Rabbana la tujib qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya gitu. Kalau ada yang jadi imam sini nggak boleh amalkan, agak santai saja gitu ya. Setelah Fatihah disirkan. Gitu. Kalau kita yang makmum, kalau keburu bisa diamalkan setiap maghrib. Itu insya Allah ya. Dari mulai bacaannya ihdinas shiratal mustaqim sudah, dari tafsir-tafsirnya sudah, dari amalan-amalan yang harus kita lakukan juga sudah, insya Allah ya. Yang disampaikan dulu kita awet-awet ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Jadi sampai memahami secara keseluruhannya supaya lebih kolbu kita juga nyambung. Dirinci gini aja bisa pokoknya. Menyebut ihdina. Bahkan kalau dibahas itu kan belum ya, tafsir aja yang kita bahas baru dari tafsir Ibnu Katsir dan itu pun belum semua dan enggak semua karena tafsir satu ayat ini wah banyak sekali hujah-hujah ulama dari segi hadis, dari segi sejarah mendukung semua tuh. Kita insya Allah yang lebih praktisnya, yang lebih praktis kepada pemaknaan, yang lebih praktis kepada praktek apa yang harus kita lakukan. Karena gitu ya, ilmu harus ada apa sih yang harus kita lakukan setelah dapat ilmu ini gitu. Kadang kan banyak ilmu yang hanya jadi pengetahuan, tidak jadi amal. Jadi apalnya unggul, tapi tidak jadi amal karena bingung amal dengan amal sih gitu di dalam hidup. Makanya ngaji itu jangan sekedar dapat pengetahuan, tapi harus dapat amal apa. Nah sekarang kita dapat amal itu satu, apa? Rabbana la tuzigh qulubana, itu amal tuh. Ya, sama amal tadi ada bahasan-bahasan ilmu, berarti wajib nyari ilmu tauhid, ilmu fikih sama ilmu tasawuf itu wajib. Ya, gitu. Cari dimanapun, hadiri dimanapun kalau ada. Ya, kalau kita punya dekat nih, hadiri. Yang lain-lainnya kalau ada silakan luangkan waktu untuk mencari itu. Ya, ada kajian tauhid hadiri. Ya, kayak gitu. Jadi ilmu ini harus jadi ini apa? Apalagi kita yang sibuk dengan dunia. Kalau saya pribadi kan juga malu, ya, malu dengan Allah. Kita kan kalau nyari dunia semangatnya luar biasa, tapi nyari ilmu kadang-kadang termaksa, gitu. Makanya kali-kali kejar ilmu, seperti para ulama dulu ngejar sampai beda negara.
untuk ngejar satu hadis saja kayak Imam Bukhari itu sampai beda. Dia dari Bukhari. Bukhari itu sekarang itu ada di daerah di negara ini Rusia. Bayang. Bukhara itu ada di negara Rusia sekarang. Bukan di negara Rusia, Uni Soviet. Di apalah lupa lagi saya. Kan pecahannya itu ada kayak Pakistan gitu semua ya. Nah, tapi dulunya ya kayak di daerah situ. Berarti kan jauh sekali dari Arab, Mesir, tapi beliau kelilingan tuh. Luar biasa. Bukhari. Makanya ada ke kita nasi Bukhari. Ada kan? Nasi Bukhari itu ya dari Bukhara. Nah, kalau biryani dari India, itu nama daerah semua. Ya. Ada nasi Bukhari. Nah, itu dari negeri Bukhari. Bukan dari Arab sebenarnya. Ya Arab kan buka sangu. Jadi Arab itu buka sangu di baheula. Sangu anu ayeuna itu semuanya dari luar Arab. Ya, ada sangu Habsah itu dari Habsah. Ada Bukhari itu dari Bukhara. Ada kayak biryani itu dari India, itu semuanya pendatang semua. Nasi liwet can jadi karasa orang Arab. Namun ayam juga nama nasi uduk, nasi liwet, jadi koneng. Cuma orang Arab dulu kan terkenal. Namun kenal bakalan resep. Duka karena porsinya sedetik. Jadi wet payu karena porsinya harus gede gitu di sana. Makanya pakai baskom gitu mah, pakai taki. Memang sama kita serangan. Cina gua we. Jadi sebenarnya lebih rokok mereka daripada kita deh. Mata gerde awak gitu. Tapi mungkin karena mereka mah ya gede, ya cukup mungkin kurang sapiring teh sebenarnya sama kita nih. Nah, kita makanya tapi itu tetap nggak baik gitu ya. Karena itu dari luar, tetap yang makanan-makanan terbaik memang yang dicontohkan Nabi, ya gitu. Nasi mah itu mah pengaruh dari luar Arab, gitu. Gitu. Wallahu a'lam ya. Kita lanjutkan. Sekarang surat masih Az-Zumar. Az-Zumar ayat 53. 53 ya. Di lain ayat 53. Yang Quran lain mah 50. Qul ya ibadiyalladzina asrafu itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allahu salihatan Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala
thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtah min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun taqula nafsun ya hasrata 'ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas safirin aw taqula law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin aw taqula hina taral 'adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bi mafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil lahu maqalidus samawati wal ardh walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun qul afa ghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilayka wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kun minasy syakirin wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati maqwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun wa nufikha bis-suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha
ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.